Sebuah kisah mahakarya terbaik dari Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya, dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-266. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, kemarahan di dalam dada Kuncang pun menjadi semakin menyala. Ia hampir-hampir tak dapat mengekang dirinya lagi ketika ia melihat kedua adiknya seakan-akan tidak mampu berbuat apapun selain meloncat-loncat dan melonjak-lonjak. Setiap kali mereka kehilangan sasaran dan terkejut oleh sentuhan-sentuhan senjata lawan. Bahkan sekali-sekali Ken Arok mengenai mereka, tidak dengan ujung pedang, tetapi dengan ujung-ujung jari tangan kirinya. Demikian kuat tekanan ujung-ujung jari Ken Arok itu, sehingga Kunal yang terdorong oleh kekuatan jari-jari Ken Arok itu pun terhuyung-huyung beberapa langkah, dan hampir saja ia jatuh terjerembab. Setan! Kunal mengumpat. Dengan segenap tangannya maka ia menyerang sejadi-jadinya. Tombaknya mematuk-matuk dengan cepatnya, tetapi sudah kehilangan keseimbangan. Apalagi Kinengkung, ia bahkan menjadi bingung dan kadang-kadang kedua anak-anak muda itu saling berbenturan di antara mereka sendiri. Panji Bawuk melihat perkelahian itu sambil tertawa-tawa. Kadang-kadang suara tertawanya meninggi, kadang-kadang merendah. Namun kadang-kadang wajahnya pun menjadi berkerut-merut, membayangkan ketegangan di dalam dadanya. Tetapi karena sikapnya, karena bayangan-bayangan yang berbeda-beda di wajahnya, maka Ken Arok pun tidak segera dapat menebak kesan daripadanya. Kesan yang didapatnya pada wajah Kuncang menjadi semakin nyata. Ketegangan dan gemertak giginya mengatakan bahwa Kuncang pun akan segera turun ke gelanggang. Dugaan Ken Arok memang tidak salah. Ketika Kunal dan Kinengkung telah menjadi terengah-engah dan hampir-hampir kehabisan nafas, maka terdengar Kuncang berteriak, "Minggir setan-setan kecil, kalian tidak akan mampu menyelesaikannya. Akulah yang akan membunuhnya dan memiliki pedang yang bagus itu." "Aku belum puas," teriak Kunal, tetapi nafasnya hampir putus. "Aku dan Kinengkung akan mampu menyelesaikan pekerjaan ini. Nanti kau tinggal menguburnya di bawah rumpun bambu itu." "Minggir!" Panji Kuncang berteriak, "Jangan menunggu sampai lehermu terpenggal." Suara Kuncang ternyata telah mengejutkan Kunal dan Kinengkung. Bahkan Panji Bawuk pun mengerutkan keningnya pula. Tetapi ia tidak berkata sepatah kata pun. Agaknya ia ingin melihat apakah yang dapat dilakukan oleh adiknya dan untuk menilai sampai puncak kemampuan Ken Arok itu. Panji, Kunal, dan Kinengkung pun kemudian berloncatan menepi. Apapun yang mereka katakan, tetapi mereka harus mengakui bahwa sebenarnya lah mereka tidak akan mampu melawan Ken Arok berdua. Kini mereka berdiri menepi. Mereka melihat Kuncang dengan mata menyala karena kemarahan yang membakar dadanya.
maju setapak demi setapak mendekati Ken Arok yang berdiri tegak dengan pedang di tangannya. Kau merasa bangga bahwa kau dapat mengalahkan bayi-bayi ingusan itu? Ken Arok menganggukkan kepalanya sambil menjawab. Iya, aku berbangga sekali. Jawaban itu sama sekali tidak terduga-duga oleh Panji Kuncang sehingga justru ia terdiam sejenak. Namun yang terdengar adalah suara Panji Bawo. Hati-hatilah Kuncang, orang ini agaknya cukup berpisah. Lihat betapa tenang matanya dan betapa yakin ia menggenggam pedangnya. Ken Arok berpaling, dipandanginya wajah Panji Bawo sekilas. Kini orang itu tidak lagi tersenyum-senyum, wajahnya menjadi semakin bersungguh-sungguh. Kenapa dengan tikus itu? Mereka dikejutkan oleh pertanyaan dari pintu rumah mereka. Serentak mereka berpaling dan melihat istri muda Bangu Samparan berdiri bertolak pinggang. Apakah kalian tidak mampu menyelesaikan? Tunggu! Terdengar suara Bangu Samparan pula. Dijengukkannya kepalanya dari balik pintu rumahnya di belakang istri mudanya. Hentikan pertengkaran itu. Apa? Apa? Istri mudanya berteriak sambil memutar tubuhnya. Sekali lagi ia menyeret Bangu Samparan menghilang di balik pintu rumahnya. Sekali lagi Ken Arok menarik nafas dalam-dalam. Bangu Samparan benar-benar tidak berdaya menghadapi istri mudanya. Sampai pada persoalan nyawa sekalipun, ia tidak berani berbuat sesuatu. Ken Arok menengadahkan wajahnya ketika ia mendengar Panji Kuncang berkata sambil menggertakkan giginya. Sekarang kau lawan aku Ken Arok. Kalau kau masih juga ingin memperpanjang umurmu barang sekejap, ayo lawanlah. Dan tanpa diduganya pula, Ken Arok menjawab. Aku ingin memperpanjang umurku tidak hanya sekejap. Apa kau sangka kau akan mampu meninggalkan halaman ini? Teriak Kuncang. Iya, aku memang mengira bahwa aku akan keluar dari halaman ini dengan selamat dan tanpa rintangan apapun. Aku dapat berbuat sekehendakku tanpa seorang pun dapat menahan. Kalian juga tidak. Kemarahan Panji Kuncang telah membakar seluruh kepalanya, sehingga tanpa berbicara lagi, ia langsung melompat sambil menyerang. Terasa oleh Ken Arok bahwa serangan ini sama sekali berbeda dengan serangan Ki Nengkung dan bahkan Kunal. Meskipun Kuncang adalah kakak langsung Panji Kunal, namun ternyata tingkat ilmu mereka agak jauh berbeda. Kuncang memiliki tenaga yang cukup kuat serta kecepatan bergerak yang sangat tinggi. Dalam saat-saat permulaan dari perkelahian itu, senjatanya telah berputaran dengan dahsyatnya. Untuk melawannya, Ken Arok harus menjadi semakin berhati-hati. Kuncang yang agaknya memiliki pengalaman yang cukup luas, seperti yang dikatakan oleh kakaknya, bahwa ia mampu menjaga dirinya terhadap lawan-lawannya. Lawanmu kali ini seorang pelayan dalam istana Tumapel Kuncang, berkata Panji Bawo. Pelayan tidak berbeda dengan seorang prajurit, apalagi prajurit yang satu ini mempunyai pengalaman yang luas sekali. Mungkin sebagai seorang prajurit ia belum mendapat pengetahuan apapun, karena selama ini ia sekedar menjadi petugas yang diletakkan di padang karautan, bukan untuk berperang, tetapi untuk membuat bendungan. Namun pengalamannya sebagai penyamun yang berkeliaran di segala tempat agaknya sangat berbahaya bagimu. Panji Kuncang menggeram, namun tandangnya menjadi semakin garang. Senjatanya mematuk-matuk dari segala arah, berputaran seperti asap yang bergulung-gulung melanda lawannya.
Ken Arok kini tidak lagi dapat bermain-main seperti pada waktu ia berkelahi melawan Kunal dan Kinenggung. Sambaran senjata kuncang cukup berbahaya baginya. Parang yang panjang itu terayun-ayun dengan dahsyatnya. Sejenak kemudian mereka segera terlibat dalam perkelahian yang cukup sengit. Kadang terdengar dentang senjata mereka beradu. Semakin lama semakin sering. Kuncang pun menjadi semakin bernafsu. Benturan-benturan senjata di antara mereka sama sekali tidak mencemaskan hati Panji Kuncang. Tangan Ken Arok ternyata terasa terlampau kuat. Benturan-benturan yang terjadi tidak menggetarkan parangnya itu. Bahkan sekali-kali Ken Arok terpaksa berloncatan surut. "Akan lari kemana kau anak setan?" teriak Kuncang. Ken Arok tidak menjawab. Ia sedang mencoba mendapatkan kesan dari Panji Bawu, saudara tertua dari anak-anak Bangu Samparan itu. Wajah Panji Bawu yang semula mulai menegang kini telah tampak dibayangi oleh senyumnya yang penuh rahasia itu lagi. Ia melihat bahwa Kuncang segera dapat mendesak lawannya. Ketika Ken Arok terdorong beberapa langkah surut, maka Panji Bawu itu tertawa sambil berkata, "Nasibmu memang terlampau jelek hari ini, Ken Arok. Selama ini kau mendapat kesempatan yang tidak terduga-duga. Kau pada saat-saat kelaparan datang merunduk-runduk ke rumah ini. Tetapi setelah kau menjadi seorang prajurit yang agak baik, kau sudah melupakan kami. Kau tidak pernah lagi menginjakkan kakimu di halaman rumah ini. Dan kini, aku tidak tahu nasib apakah yang telah menuntunmu kemari. Barangkali kau jumpa dengan ayah di perjalanan. Dan kau tahu bahwa ayah sedang berusaha untuk memiliki seberkas perhiasan. Sehingga kau dengan merunduk-runduk pula datang kemari." Dada Ken Arok berdesir mendengar kata-kata Panji Bawu. Agaknya mereka anak-anak Bangu Samparan itu telah tahu bahwa Bangu Samparan membawa seikat perhiasan. "Jangan ingkar, Ken Arok. Perhiasan itulah yang menuntunmu kemari." Tanpa sesadarnya tiba-tiba Ken Arok bertanya, "Dari mana kau tahu hal itu?" Panji Bawu tertawa terbahak-bahak. Di sela-sela suara tertawanya ia berkata, "Dengan tidak langsung kau mengaku bukan?" Ken Arok tidak menjawab karena serangan Panji Kuncang menjadi semakin dahsyat membelit dirinya. Tiba-tiba dari dalam rumah terdengar suara Bangu Samparan. "Dari mana kau tahu, Dari mana?" Suara tertawa Panji Bawu semakin menggelegar. Las-lasan ia berkata, "Seseorang singgah kemari. Nafasnya terengah-engah dan bahkan ia hampir mati. Katanya ayah sedang berkelahi dibantu oleh seorang anaknya laki-laki. Ayah sedang memperebutkan seberkas perhiasan yang sangat berharga. Nah, benarkah kata-kata orang itu?" "Kalau kau dengar kabar itu, kenapa kalian tidak segera datang membantu?" bantah Bangu Samparan dari dalam rumahnya. "Ayah telah disertai seorang anaknya, anak laki-laki yang tampan dan bernama Ken Arok. Buat apa kami datang membantu ayah? Bukankah ayah telah berhasil memenangkan perkelahian itu dan membawa seberkas perhiasan itu pulang? Nah, kini datang gilirannya untuk menyingkirkan Ken Arok supaya ia tidak ikut serta berebut perhiasan itu. Bukankah persoalannya menjadi jelas? Perhiasan itu hanya boleh jatuh ke tangan kami, keluarga kami, tidak kepada orang lain yang selama kami dalam kesulitan sama sekali tidak mau tahu, meskipun pada saat kelaparan ia menjilat kaki kami." Ken Arok yang masih bertempur melawan Panji Kuncang mendengarkan keterangan-keterangan Panji Bawu itu dengan getar yang semakin cepat di dadanya. Agaknya seseorang yang telah singgah di rumah ini adalah kawan Bangu Samparan
yang masih hidup dan melarikan diri dalam kesempatan yang diberikan oleh Ken Arok. Agaknya orang itu tahu bahwa Bangus Samparan tidak juga segera lari meninggalkan arena, sehingga ia memerlukan singgah di rumah Bangus Samparan untuk mengabarkan hal itu pula. "Nah, Ken Arok," berkata Panji Bawu, "agaknya sudah jelas bagimu kenapa kami bernafsu untuk membunuhmu. Bagi kami lebih baik membunuh kau sama sekali daripada mengusir kau dari halaman ini. Sebab dengan demikian, persoalan antara kita belum dapat dianggap selesai. Tetapi kalau kau sudah terbunuh, maka tidak akan ada persoalan lagi di antara kita tentang permata itu." Ken Arok menjadi semakin muak melihat sikap-sikap itu, sehingga ia tidak dapat menahan hati lagi untuk menjawab sambil berkelahi. "Hei, Panji Bawu, apakah kau sudah melihat permata yang kau katakan itu?" Panji Bawu mengerutkan keningnya, tetapi kemudian ia tertawa. "Tentu belum. Bukankah kalian baru saja datang? Tetapi apabila kau sudah mati, maka kami akan segera melihatnya." "Bagaimana kalau permata itu sama sekali tidak berharga karena dipalsukannya?" Wajah Panji Bawu menegang, tetapi sekali lagi ia tertawa. "Oh, kau sedang mencari jalan untuk menyelamatkan dirimu, Ken Arok? Jangan kau sangka bahwa kami akan mempercayaimu. Seandainya permata itu palsu sekalipun, kami tidak akan terugikan karena kami telah membunuhmu." Yang terdengar adalah gemertak gigi Ken Arok, seolah-olah ia sudah tidak akan mampu lagi menekan diri. Seandainya ia bukan seorang prajurit, seandainya ia tidak pernah tinggal di rumah ini sebagai seorang anak yang hampir kelaparan, seandainya istri tua Bangus Samparan tidak terlampau baik kepadanya, seandainya banyak sekali persoalan yang harus dipertimbangkan. Akibat dari keadaanku di masa lalu, ketika aku mendapat perlakuan baik dari orang-orang di sekitarku, aku tidak dapat melupakan hutang budi itu. Tetapi sikap keempat anak-anak muda itu benar-benar memuakkan Ken Arok. Dalam pada itu Panji Bawu berkata, "Ken Arok, kami sudah mendengar seluruhnya, meskipun dengan singkat, bahwa kau telah berkelahi melawan seseorang yang disangka membawa permata-permata itu. Tetapi aku hanya memberi kesempatan kepada orang itu dan kepada ayah untuk lari, sampai datang saatnya aku sendiri lari dari arena." Ken Arok mencoba membantah. "Oh, begitu?" Suara Panji Bawu meninggi. "Tetapi Ken Arok, kalau begitu maka kau tidak akan singgah kemari. Kalau kau dan ayah tidak berhasil bersama-sama membunuh orang yang disebutnya bekas seorang prajurit Kediri itu, kau pasti tidak akan sudi lagi menginjakkan kakimu di halaman yang pasti kau anggap terlampau kotor ini, karena kakimu biasa berpijak di halaman istana yang gilar-gilar seperti permadani." Dada Ken Arok menjadi kian menyesak. Itulah penilaian orang seperti Panji Bawu terhadapnya, seperti ia menilai dirinya sendiri. Anak sulung Bangus Samparan itu menganggap bahwa setiap orang selalu dicekam oleh pamrih yang berlebih-lebihan, sehingga tanpa pamrih maka seseorang pasti tidak akan berbuat sesuatu. Panji Bawu itu mengangkat wajahnya ketika ia mendengar suara Bangus Samparan berteriak dari dalam rumahnya. "Kau keliru, Bawu. Ken Arok sebenarnya tidak tahu menau tentang permata-permata yang kau katakan itu." "Diam kau!" teriak istri mudanya. "Tetapi anak-anak itu harus bersikap adil." "Sikap yang dilakukannya sekarang
adalah sikap yang seadil-adilnya. Tetapi mereka hanya bernafsu untuk membunuh tanpa mengetahui persoalan yang sebenarnya. Apakah kau sudah mulai lagi, Istri mudanya itu berteriak semakin keras. Kau akan membela anak keparat itu. Ayo, lakukan, lakukan. Bukan begitu. Aku ingin semuanya menjadi baik tanpa kekerasan seperti ini. Kapan kau menjadi takut melihat kekerasan? Sejak kapan, Suara Bangu Samparan terdiam ketika istrinya berteriak dan berteriak semakin keras. Sedang di halaman perkelahian antara Panji Kuncang dan Ken Arok masih berlangsung dengan serunya. Namun dalam pada itu, Ken Arok telah menemukan rahasia perlawanan Panji Kuncang. Setelah Panji Kuncang mengerahkan kemampuannya, maka segera Ken Arok tahu bahwa anak ini pun sama sekali bukan lawannya. Meskipun demikian, Ken Arok tidak segera berbuat terlampau jauh. Kekangan atas dirinya sendiri masih cukup kuat, apalagi pedang yang dibawanya adalah pedang keprajuritan Tumapel. Apabila pedang itu mencabut nyawa seseorang, maka ia harus mempertanggungjawabkannya sepenuhnya. Bertanggung jawab sebagai seorang prajurit, apalagi sebagai seorang yang pernah berlindung di dalam rumah ini juga pada saat yang paling sulit. Itulah sebabnya maka Ken Arok selalu mengekang kemarahan dan segala macam perasaan muak di dalam dadanya. Dilayaninya saja Panji Kuncang seperti ia melayani anak-anak sedang bermain-main. Betapa lincah dan cepatnya Kuncang mempermainkan senjatanya. Namun bagi Ken Arok yang pernah berkelahi melawan seseorang semacam Kebu Sindet, maka pekerjaannya kali ini terasa tidak terlampau berat. Yang sangat berat baginya justru bagaimana ia tetap mampu menguasai perasaan yang ingin melonjak-lonjak. Tetapi apakah Panji Bawuk masih juga setingkat dengan adiknya? Bertanya Ken Arok di dalam hatinya. Tetapi menilik sikap dan ketenangannya, maka anak muda itu benar-benar harus diperhitungkan. Sementara itu perempuan tua yang semula berdiri di samping rumah kini tegak bersandar dinding. Ia tidak sampai hati melihat Ken Arok mengalami perlakuan yang demikian jeleknya dari anak-anak madunya, meskipun madunya itu saudaranya sendiri. Tetapi ia berkeinginan untuk melihat akhir dari peristiwa yang sangat menyakitkan hati itu. Karena itu, kadang-kadang ia mencoba melihat perkelahian itu dari sela-sela dedaunan. Namun kadang-kadang ia menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Panji Kuncang yang tidak segera berhasil mengalahkan lawannya menjadi semakin marah. Menurut penilaiannya, Ken Arok bukan lawan yang terlampau berat. Benturan-benturan senjata di antara mereka sama sekali tidak menumbuhkan getaran yang mengganggu tangannya. Namun sampai begitu lama, ia sama sekali tidak berhasil menyentuh lawannya. Sedang Ken Arok yang telah menemukan penilaian yang mantap itu membiarkannya berkelahi sampai ia kehabisan tenaga. Ken Arok ingin Kuncang nanti tidak akan mengganggunya apabila Panji Bawuk yang harus dilawannya. Kalau tenaga Kuncang ini sudah terperas habis, maka peranannya sama sekali sudah tidak akan berarti lagi, meskipun ia akan membantu kakaknya nanti. Itulah sebabnya Ken Arok membiarkannya berkelahi terus, seolah-olah keadaan mereka tetap seimbang. Sedang bagi Ken Arok permainan yang demikian sama sekali tidak melepaskan terlampau banyak tenaga. Tenaga yang tersimpan di dalam diri anak muda yang ajaib itu.
tenaga yang mampu menyamai tenaga beberapa orang pilihan. Meskipun tampaknya perkelahian antara Panji Kuncang dan Ken Arok itu menjadi semakin seru, tetapi sebenarnya tidak terjadi apapun atas Ken Arok itu. Nafasnya masih tetap teratur dan tenaganya masih tetap segar. Meskipun ia berusaha menunjukkan bahwa ia pun telah menjadi lelah, maka perhatian Ken Arok selanjutnya pasti akan terpusat kepada Panji Bawu. Meskipun Ken Arok tidak akan meremehkannya, namun menilik tingkat ilmu Panji Kuncang, maka setidak-tidaknya ia tidak akan menjadi bahan permainan yang menyenangkan bagi Panji Bawu. Bahkan seandainya mereka berempat bergabung menjadi satu, maka Ken Arok masih juga akan mampu bertahan. Tetapi Ken Arok tidak boleh segera berbesar hati. Ia belum pernah melihat Panji Bawu berbuat sesuatu. Itulah sebabnya, maka ia masih harus tetap berwaspada. Namun ia masih tetap dalam pendiriannya, membuat Panji Kuncang tidak berdaya, tanpa membuat persoalan menjadi semakin parah. Kalau Kuncang nanti berhenti dengan sendirinya karena kelelahan, maka kesannya pasti akan berbeda daripada ia menjatuhkannya atau melukainya, bahkan membunuhnya. Demikianlah, maka perkelahian itu masih juga berlangsung dengan sengitnya. Panji Bawu yang telah mulai tertawa-tawa itu kini menjadi tegang kembali. Wajahnya mulai berkerut-merut, dan dari matanya yang menyimpan 1000 macam rahasia itu terpancar 1000 macam pertanyaan. Kini ia mengikuti perkelahian itu dengan seksama, tetapi ternyata Ken Arok dapat melakukan perannya dengan sempurna. Bahkan kemudian memang timbul di hati Ken Arok untuk mempermainkan anak-anak Bangu Samparan yang sombong itu. Aku harus membuat mereka cerah, katanya di dalam hati. Mereka harus menyadari bahwa mereka bukan orang yang paling kuat di dunia, bahwa mereka tidak dapat berbuat sewenang-wenang dan sekehendak mereka sendiri tanpa mengingat kepentingan orang lain. Kini Ken Arok telah berhasil mengatasi kesulitan di dalam dirinya sendiri. Ia tidak lagi dicekam oleh kebencian dan muak yang berlebih-lebihan, sehingga tidak lagi tumbuh niat di dalam hatinya. Betapapun buramnya, nafsu untuk membinasakan lawannya yang harus dikekangnya kuat-kuat. Tetapi yang terjadi atas Panji Kuncang adalah sebaliknya. Kalau Ken Arok kini telah menemukan kemantapan diri, sehingga perasaannya tidak lagi bergejolak, maka Panji Kuncang menjadi semakin membara dibakar oleh kemarahannya. Apapun yang telah dilakukannya sama sekali tidak berhasil membuat lawannya lumpuh. Meskipun kadang-kadang ia berhasil mendesak Ken Arok dan bahkan berhasil mendorongnya beberapa langkah surut dan tampaknya menjadi kebingungan, namun setiap kali lawannya itu berhasil menemukan keseimbangannya lagi. Dengan demikian, maka semakin lama Panji Kuncang menjadi semakin bermata gelap, tandangnya menjadi semakin kasar dan tidak terarah. Ia menyerang sejadi-jadinya, semakin lama semakin garang, dan bahkan menjadi liar seperti serigala mencium bau darah. Tetapi seekor kambing yang sudah berada di depan hidungnya itu tidak berhasil segera diterkamnya. Namun semakin bernafsu, maka Panji Kuncang semakin mengerahkan segenap tenaganya.
Keringatnya membasahi segenap tubuhnya seperti terperas. Kulitnya yang berwarna sawu menjadi kemerah-merahan dan berkilat tersentuh sinar matahari yang menyusup dari sela-sela dedaunan. Sehingga dengan demikian maka ia telah hampir kehilangan pengamatan atas gerak dan sikapnya. Kadang-kadang ia bahkan kehilangan keseimbangan karena tenaganya sendiri. Ayunan senjatanya sendiri kadang-kadang telah menyeretnya sehingga anak muda itu hampir jatuh terjerembab. Dalam keadaan yang demikian, betapapun Ken Arok mencoba menyesuaikan dirinya itu, namun mata Panji Bawu yang aneh itu akhirnya melihat juga kejanggalan-kejanggalan yang terjadi. Ken Arok telah terlampau banyak melepaskan kesempatan yang dapat dipergunakan untuk membinasakan lawannya seandainya ia mau. Tetapi kesempatan itu dilampauinya saja. Betapa ia membuat dirinya seperti lawannya, namun kemudian menjadi semakin jelas bahwa ia telah berbuat tidak sewajarnya. Justru sikap itulah yang telah membuat dada Panji Bawu serasa menjadi retak. Baginya itu adalah suatu penghinaan. Penghinaan tiada taranya bagi adiknya dan sudah tentu bagi dirinya sendiri. Panji Bawu itu pun menggertakkan giginya. Wajahnya kini seakan-akan menyala. Ternyata bahwa tanggapan atas perkelahian antara adiknya dan Ken Arok itu terlampau jauh meleset. Untuk menebus penghinaan itu, maka Panji Bawu merasa perlu berbuat sesuatu yang dapat menghentakkan perasaan Ken Arok agar ia tidak menganggap bahwa seluruhnya keempat saudara itu hanya sekedar pantas untuk dibawa bermain-main. Karena itu, maka di sela-sela gemertak giginya terdengar ia menggeram. Sekali lagi diamatinya perkelahian yang semakin lama menjadi semakin lemah. Kadang-kadang Kuncang tidak lagi dapat menahan tarikan senjatanya sendiri, sehingga ia jatuh di atas lututnya. Namun sementara itu, Ken Arok pun tidak segera dapat mengangkat pedangnya. Tertatih-tatih ia mencoba mendekati lawannya yang sedang berlutut itu. Tetapi sementara itu, nafasnya sendiri seolah-olah akan menjadi putus. Tetapi Ken Arok itu terkejut ketika tiba-tiba ia mendengar Panji Bawu berteriak nyaring. Tanpa sesadarnya, baik Ken Arok maupun Panji Kuncang tertegun. Mereka serentak berpaling dan melihat Panji Bawu meloncat sambil mengayunkan parangnya dengan dahsyatnya. Semua dada mereka yang melihat serasa terguncang. Parang Panji Bawu yang terayun itu langsung menghantam sebatang pohon kemiri yang sedang berbuah lebat. Akibatnya benar-benar luar biasa. Yang terdengar kemudian adalah derak buah-buah kemiri yang rontok di tanah. Namun kemudian terdengar pula gemeretak batang kemiri itu. Perlahan-lahan, semakin lama semakin keras. Perlahan-lahan batang kemiri itu pun bergerak pula, semakin condong. Akhirnya terdengar suara gemuruh di halaman rumah Bangu Samparan, sehingga baik istri mudanya, istri tuanya dan Bangu Samparan sendiri berloncatan keluar dari rumahnya. Kenapa dengan pohon kemiri itu? Teriak istri muda Bangu Samparan. Tidak ada seorang pun yang menjawab, tetapi mereka melihat Panji Bawu berusaha menarik pedangnya yang terjepit di atas batang kemiri yang patah itu. Kau tebang pohon itu? Bertanya istri muda Bangu Samparan itu.
Panji Bawu tidak menjawab, tetapi ia berteriak kepada Ken Arok. "Nah, anak yang sombong, sekarang buatlah penilaian atas keluarga kami. Kau telah mencoba menghina kami dalam perkelahianmu melawan Kuncang dan anak-anak ingusan itu. Kau sangka bahwa dengan demikian kau akan berhasil membujuk hati kami. Tetapi kau salah. Penghinaan itu justru menuntut kepada keluarga kami untuk membinasakan kau secepat-cepatnya. Jangan kau sangka bahwa di antara kami sama sekali tidak ada kekuatan yang dapat kami banggakan. Sekarang kau dapat memperhitungkan apakah kau mampu melawan ayunan parangku dengan pedang prajuritmu. Kalau pedang itu tidak patah, maka tanganmu lah yang akan patah. Nah, apakah kau akan mencobanya?" Sesaat Ken Arok berdiri diam, dipandanginya wajah Panji Bawu yang seolah-olah sedang terbakar. Matanya menyorotkan kebencian tiada taranya, serasa api yang menjilat jantungnya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.